Halo Sobat Bisnis, balik lagi di Ramalan Saham. Emiten sektor telekomunikasi banyak yang mencatatkan kinerja yang moncer. Kinerja yang baik ini membuat beberapa emiten telekomunikasi membagikan dividen. Setidaknya dalam catatan bisnis, ada 3 emiten yang mencatatkan akan menyalurkan dividen di 2022 ini. Nah, siapa saja mereka dan apakah kinerjanya di 2022 akan sama moncernya dengan 2021? Net foreign buy untuk all market periode 30 Mei hingga 3 Juni 2022 adalah 6,12 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan untuk minggu ini, periode 30 Mei hingga 3 Juni 2022, mengalami penguatan sebesar 4,35% dan berada di posisi 7.182,961. Berikut top gainers untuk minggu ini, periode 30 Mei hingga 3 Juni 2022. Ini dia top losers untuk minggu ini, periode 30 Mei hingga 3 Juni 2022. Kinerja emiten telekomunikasi mayoritas mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan di 2021. Rata-rata mereka mencatatkan kenaikan laba bersih dan pendapatan yang cukup besar. Misal PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang mencatatkan kenaikan laba bersih pada 2021 sebesar 19,01% dari 2020 menjadi 24,76 triliun rupiah. Bahkan PT Indosat Tbk atau ISAT turut ketiban dunia runtuh dengan membalikan kerugian sebesar 630 miliar rupiah pada 2020 menjadi laba bersih sebesar 6,7 triliun rupiah pada 2021. Adapun PT XL Axiata Tbk atau EXCL meraup laba bersih sebesar 1,3 triliun rupiah. Angka ini menjadi yang terbesar bagi emiten tersebut sejak 2013. Belum lagi emiten telekomunikasi yang berfokus pada penyediaan dan jasa menara telekomunikasi. Hampir secara menyeluruh mencetak laba yang meningkat akibat peningkatan trafik saat pandemi. Indonesia tercatat memiliki 21 juta konsumen digital baru hingga semester 1 2021. Sejak pandemi COVID-19 yang melanda awal 2020 yang bisa dimanfaatkan pelaku startup untuk meraup pasar. Berdasarkan laporan ekonomi SI 2021 dari Google, Temasek, dan Bain Company yang dikutip Rabu 10 November 2021, sebanyak 72% dari konsumen baru ini berasal dari area non-metropolitan alias bukan perkotaan, yang secara positif menunjukkan peningkatan penetrasi digital terbesar di Indonesia. Tapi kira-kira kondisi pandemi yang sudah mereda, apakah emiten telco dan menara masih mampu bertahan? Nah, untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama Farid Firdaus, Content Manager Bisnis Indonesia. Apa kabar, Mas? Baik, Alhamdulillah. Mas Farid, kalau boleh tahu kondisi pasar saat ini untuk di minggu ini kayak gimana? Ya, jadi sepekan ini kalau kita lihat di indeks rebound ya, karena kan kita mulai dari 6.800, Betul. terus juga ini udah mau penutupan, sekarang udah 7.200, jadi ya lumayan. Jadi lumayan masih hijau ya? Ya, ini kayak ditopang oleh net buy asing ya. Oh, oke. Asing masih masuk, terus juga penguatan saham-saham big cap. Rata-rata ke perbankan ya berarti? Iya, rata-rata perbankan, tapi juga ada saham-saham kayak teknologi, Gojek, Tokopedia, GoTo, dan kalau kita lihat Telkom juga menguat minggu ini gitu. Pas nih, kita lagi ngomongin juga nih soal masalah saham telco. Nah, kalau kita ngomongin masalah saham telco nih yang tadi pengen dibahas, sejauh ini kan perkembangan mereka nih lumayan ya. Nah, tapi kalau kita recap dalam 2 tahun ke belakang, pandemi, sebenarnya kinerja mereka seperti apa? Ya, kinerja mereka tetap baik karena kan kita sebagai pengguna operator telekomunikasi kita menggunakan internet, tetap video streaming dan aplikasi sosial media lainnya. Jadi mereka tetap terdorong oleh
penggunaan internet yang masif ya di Indonesia ini. Terus kalau kita lihat 2021 juga kan seperti yang tadi dibilang, mereka masih membukukan laba yang tebal gitu. Dan itu juga terrefleksi dengan dividen mereka gitu. Kayak Telkom, dia ngasih 60%, rasio dividennya 60% dari laba bersih 2021, juga XL kasih rasio dividennya 50% dari laba bersih. Jadi itu Gede, ya. mereka menunjukkan mereka masih confident dan mereka masih survive di pandemi dalam 2 tahun terakhir. Oke, nah kalau kita lihat di Q1 nih, rata-rata kan sebenarnya mencatatkan pendapatan yang cukup bagus juga nih, walaupun memang ada yang masih belum sebagus sebelumnya. Sebenarnya kalau di Q1 nih, mereka ditopang oleh apa aja? Mereka masih Q1 kan kemarin kita udah lihat ada momen lebaran ya, dan Ramadan itu juga masih menjadi penopang kinerja mereka untuk penggunaan data internet dan video streaming dan lain-lainnya gitu. Sebagian, kalau kita lihat sebagian operator ini punya strategi, ada yang tetap mengejar pelanggan untuk tetap bertumbuh dan ada yang mengejar kualitas layanan gitu. Karena kalau gimana pelanggan mau tumbuh kalau sistem infrastrukturnya tuh nggak ditingkatkan gitu. Jadi sebagian dari mereka tetap mengejar pertumbuhan pelanggan dan memperbaiki kualitas jaringan gitu. Jadi kalau kita lihat Q1 juga beberapa memang ada yang labanya turun ya. Iya. Ada yang labanya turun terus pendapatannya naik gitu. Contohnya siapa? Kalau kayak XL kan, Oh iya, Excel ya. mereka lumayan ya, hampir 50% lebih ya turunnya labanya gitu. Tapi kayak ada yang menarik kayak Smartfren Telekom, dia berhasil di Q1 ini dia berhasil membukukan laba dari posisi rugi bersih tahun lalu gitu. Jadi Q1 ini lumayan kompetitif sih bagi operator gitu untuk bersaing. Ini kan sebenarnya ada perbedaan dibandingkan pandemi. Kalau pandemi kemarin, mereka ditopang oleh penggunaan internet yang memang masif, WFH ya. Sekarang sudah mulai WFO, bahkan di semester 1 katanya Juni ini, bahkan sebelum semester 1 sudah kantor perkantoran di Jakarta maupun di beberapa daerah sudah benar-benar full 100%. Kira-kira ini akan berdampak juga nggak ke kinerja dari emiten telco? Karena kan mungkin ada pengurangan penggunaan internet dari biasanya yang tadinya sekolah pakai internet segala macam. Kayaknya nggak begitu signifikan ya, karena kan mereka juga udah punya strategi untuk apa nih yang baru, what next gitu. Mereka juga mulai ada manuver di antara korporasi ini, kayak Telkom mereka akan memperbesar data centernya gitu, dan XL juga akan mengakuisisi Linknet. Jadi kita akan lihat for the next di semester 2 mungkin mereka akan saling istilahnya melancarkan strategi masing-masing gitu. Ada yang fokus di data center, ada yang fokus di fixed broadband ya, terutama kayak XL dengan mengakuisisi Linknet kan berarti dia ketahuan nih akan kuat di fixed broadbandnya nanti gitu. Pasarnya juga akan menambah kan? Pasarnya juga akan menambah. Oke. Kalau yang untuk menara, strateginya rata-rata apa? Betul. Mereka kayaknya kalau dari penelusuran bisnis tuh mereka selalu bilang akan expand di luar kota-kota besar gitu. Atau mereka mulai melihat pemerataan ya? Iya, pemerataan. Mereka mengejar tenancy ratio-nya selain di kota-kota besar gitu. Mereka akan ngikutin operator sih. Biasanya operator juga akan mengincar pelanggan di luar Pulau Jawa gitu yang udah saturasi mungkin, jadi mereka mau melihat di luar kota-kota besar. Oke. Dan kalau misal dengan ditambahnya juga mungkin ya menara-menara BTS di beberapa kota yang memang sinyalnya rendah, otomatis akan mungkin penyewa dari provider juga akan lebih banyak berarti. Iya, tenancy ratio-nya akan meningkat gitu. Jadi ada hubungan juga Ya, dengan mereka juga provider. Nah, ada juga salah satu strategi dari dari para provider. Kemarin kalau nggak salah saya baca di business.com, kalau yang belum baca dulu business.com karena banyak banget berita soal market, terutama di pasar modal, itu adalah tidak adanya lagi perang tarif, kesepakatan antar provider-provider yang juga yang termasuk emiten di BI ini. Sebenarnya itu termasuk strategi mereka untuk meningkatkan pasar mereka juga, atau pengen jadi usaha yang lebih bersih lah gitu, maksudnya lebih santai gitu. Iya benar, kayaknya udah nggak zaman perang tarif karena itu akan istilahnya burning the profit ya. Karena ini waktunya mereka memikirkan profit juga gitu. Jadi udah nggak ada perang tarif, mereka
tetap expand, tetap mengeluarkan capital expenditure yang besar, tapi mereka juga ngelihat profitabilitas juga gitu. Mungkin mereka ngeluarin produk baru, mereka meluncurkan paket-paket data baru kayak gitu. Jadi kayak perang tarif udah nggak zaman. Udah nggak zaman. Ya karena bakar-bakar duit doang Iya, ya bakar, jadinya. Jadi banding money sayang banget bandingan untuk ekspansi yang lain-lain. Nah kalau tadi dari strateginya rata-rata berarti di 2022 ini kalau dari pemberitaan bisnis.com strategi mereka sendiri confidence dengan akan lebih baik dibandingkan 2021. Iya, mereka tetap confidence ini akan lebih baik dari 2021 dengan penambahan pelanggan dan penyebaran jaringan yang lebih merata di 2022 ini gitu. Rata-rata berarti masih penambahan pelanggan ya? Penambahan pelanggan tetap jadi fokus sih. Oke. Nah itu dia tadi Sobat Bisnis, sedikit insight bagaimana strategi-strategi dari emiten-emiten telco dan juga Menara menjaga kinerja mereka, dan mudah-mudahan 2022 ini masih sebagus 2021 yang lumayan mentereng dibandingkan sektor lain ya? Iya. Kalau dibandingkan sektor lain masih bertahan berarti ya? Iya, masih survive ya. Survive. Nah mudah-mudahan itu bisa jadi insight buat Sobat Bisnis, tapi ingat yang kita bicarakan ini bukan jadi patokan buat Sobat Bisnis untuk berinvestasi, hanya untuk sebagai mungkin masukan-masukan saja ya, bukan berarti harus wajib diikuti karena memang kita tidak boleh juga mengikuti orang-orang karena keputusan untuk investasi di pasar modal ada di tangan Sobat Bisnis. Terima kasih banyak Mas Farid atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak diskusi lagi soal pasar modal. Itu dia tadi Sobat Bisnis, sedikit soal masalah emiten telco, bagaimana prospeknya di 2022 versi Bisnis Indonesia dari pemberitaannya. Nah, ingat kalau mau investasi, perbanyak literasi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi. Perhatian! Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Terlebih lagi, konten ini tidak bermaksud untuk menggiring Anda untuk berinvestasi pada salah satu emiten. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi.